Pemirsa, pemerintah mengisyaratkan upah minimum provinsi akan naik pada tahun 2025 mendatang. Meski demikian, Menteri Ketenagakerjaan Yashirli mengatakan kepastian kenaikan UMP 2025 masih akan menunggu hasil harmonisasi produk hukum terkait. Menteri Ketenagakerjaan Yashirli mengisyaratkan upah minimum provinsi atau UMP akan naik pada tahun depan. Hal tersebut diungkapkan Yashirli usai pembahasan bersama dengan Dewan Pengupahan Nasional serta Lembaga Kerjasama atau LKS Tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja. Namun ia menyebut detail kenaikan dan formulasi akhir kenaikan UMP tahun depan masih dalam tahap pembahasan. Yashirli menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar 2 kali rapat dengan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit untuk mematangkan peraturan menteri terkait kenaikan UMP. Yashirli ingin memastikan peraturan terkait UMP tahun 2025 akan mampu berpihak pada pekerja berpenghasilan rendah, namun tetap mempertimbangkan kepentingan dari dunia usaha. Meski demikian, Yashirli membantah adanya kemungkinan UMP akan turun. Namun pengumuman resmi terkait UMP tahun 2025 masih akan menunggu hasil harmonisasi produk hukum terkait, di mana rilis pengumuman resmi mengenai peraturan ini kemungkinan akan dilakukan sebelum 21 November 2024, meskipun ada peluang keterlambatan karena tahapan harmonisasi masih berlangsung. Pemerintah berharap melalui proses ini kenaikan upah minimum yang disepakati nantinya dapat menjawab kebutuhan pekerja sekaligus menjaga stabilitas dunia usaha. Sementara itu, pemerintah terus memberi perhatian besar pada kasus judi online. Presiden Prabowo meminta jajarannya menindak tegas judi online. Siapapun yang menjadi backing harus diberantas karena bisnis haram tersebut sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara kemarin. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Presiden meminta aparat penegak hukum untuk serius dan tidak ragu menangani judi online. Secara tegas, Prabowo juga menyebut agar tidak main-main untuk memberantas judi online dari tanah air. Hal senada ditegaskan kembali Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia menekankan pesan Prabowo agar semua pihak bersinergi untuk memberantas bisnis haram tersebut dengan membangun kerjasama antar lembaga. Ia juga meminta masyarakat bersabar karena pihaknya masih melakukan audit kasus-kasus judi online yang juga turut meracuni kementeriannya. Tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online. Penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum, ya. Jadi Jaksa Agung, Kepolisian tadi yang diminta oleh Bapak Presiden. Dari Kemkom Digi saat ini posisi kami adalah membuka pintu selebar-lebarnya. Kami belum bisa melakukan perbaikan sistem secara masif karena yang saat ini tengah dilakukan penyidikan. Jadi teman-teman mohon bersabar. Secara tegas, Prabowo juga mengingatkan tidak boleh ada backing-backingan dan judi online harus diperangi karena mayoritas korbannya adalah masyarakat tidak mampu. Di sisi lain, warga juga meminta pemerintah untuk menghukum seberat-beratnya para bandar judi online yang acap kali membuat resah. Pun mau diberantas pun sebenarnya ya gak bisa gitu karena yang terlibat ya orang-orang dalam. Kalau pelaku judi online-nya mungkin yang ini ya pemilik website kali ya. Pemilik website pastinya satu dihukum seberat-beratnya karena itu udah merugikan negara banget. Hingga kini kepolisian telah menangkap 15 tersangka kasus judi online di mana 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Sebanyak 3 dari 15 orang yang diamankan berperan sebagai pengelola kantor satelit yang berfungsi untuk melindungi atau membina ribuan situs judi online di Indonesia. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya di Pilpres Amerika Serikat 2024. Ucapan selamat kemenangan Trump juga disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo sendiri rencananya akan lakukan lawatan kerja ke Amerika Serikat dalam waktu dekat.
Melalui sambungan telepon, Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara pribadi mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Donald Trump yang memenangkan Pilpres Amerika Serikat 2024. Biden juga memastikan kelancaran transisi kekuasaan dan menekankan pentingnya upaya menjaga kedaulatan negara. Dalam pembicaraan, Biden juga mengundang Trump untuk bertemu langsung di Gedung Putih. Selain menelpon Trump, Biden juga bicara dengan Wapres Kamala Harris. Meski kalah, Biden tetap mengapresiasi perjuangan Wapres keturunan Asia tersebut. Usai Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat, Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan selamat. Ucapan selamat disampaikan Presiden Prabowo Subianto menggunakan bahasa Inggris melalui akun media sosialnya. Presiden Prabowo menulis ucapan selamat untuk Donald Trump atas terpilihnya beliau sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat adalah mitra strategis yang memiliki hubungan yang kuat dan beragam. Diharapkan dapat bekerja sama untuk peningkatan kemitraan, perdamaian, dan stabilitas global. Presiden Prabowo rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden. Namun, Presiden Prabowo kemungkinan juga akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Kita juga akan ke US juga kan ya. Saya bersama-sama dengan Bapak Presiden juga akan ke sana. Ya, kita juga akan terus mempererat hubungan antara US dan Indonesia juga, mungkin seperti itu. Kita sedang ini juga, kita kan sebagai tamu kita juga melihat semua kemungkinan yang baik dan sesuai juga dengan protokoler yang ada gitu aja. Lawatan luar negeri Presiden Prabowo dimulai pada 8 November hingga 23 November mendatang. Rencananya Presiden Prabowo akan berkunjung ke Amerika Serikat setelah perjalanannya ke China. Tim Liputan iNews melaporkan.